Sesungguhnya itu merupakan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita semuanya. Di tengah pandemi yang begitu masif melanda dunia, khususnya negeri kita Indonesia, alhamdulillah Allah talabul ilmi kepada kita semuanya, di mana talabul ilmi merupakan sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diagungkan oleh para malaikat. Menghadiri majelis ilmu, kata Imam Ahmad, lebih aku cintai daripada jihad fisabilillah. Maksudnya apa? Maka itu sungguh kecelakaan yang menimpa dia lebih banyak daripada maslahat yang dia dapatkan. Sementara menuntut ilmu, jamaah sekalian, ini membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dekat dengan para malaikat dan merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, saudara-saudariku sekalian, untuk menjaga niat kita menuntut ilmu, karena ini merupakan ibadah yang sangat agung, mari kita agungkan dengan niat yang ikhlas. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, "Amalin kabirin tusgiruhun niyah." Betapa banyak amal yang kecil di hadapan manusia atau amalan-amalan yang kecil itu besar gara-gara niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ma'asyiral muslimin, ini sudah ada contoh Rasul. Jadi sekali lagi, ini merupakan amal yang sangat besar, menuntut ilmu. Dengannya kita bisa memilah mana perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui mana Subhanahu wa taala, dan dengan menuntut ilmu, sehingga apa? Kita tidak salah dalam berkawan, tidak salah dalam bermusuhan. Karena kalau kita salah dalam menempatkan, maka ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar menimpa seorang hamba. Boleh jadi dia niatnya ikhlas, berjuang bersama dengan orang-orang yang dia anggap sebagai wali Allah, ternyata mereka adalah, ataupun ulil amri, ternyata itu adalah apa? Para tawagid, yang sebenarnya merupakan musuh kebuyutan Islam itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi seperti ini, yang pertama saya wasiatkan, saya pribadi, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi negara kita ini kacau balau, ini lebih kacau balau daripada tiba-tiba balonku meletus hati kacau balau, ini lebih kacau balau nih jam. Kita betul-betul amburadul. Nah, ma'asyiral muslimin, tapi sekali lagi kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bersuudzon, kita berpangku tangan dia membisu, tetapi apa? Tetap kita melakukan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam agar tetap hidup semaksimal kemampuan kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, ini merupakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pintu kebaikan bagi kita semua. Allah Ta'ala menjanjikan, "Ana inda dzanni 'abdi." Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku, akan kuberikan kebaikan. Wa in dzannani syarrun fasyarrun. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, fasyarrun, maka keburukan bagi dia. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah hamba-hambaku sesuai keinginannya. Tapi ingat, setiap prasangka kita kepada Allah, sekali lagi, senantiasa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berbuat dan menakdirkan untuk kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi yang carut marut ladang amal soleh, di tengah musibah yang menimpa negeri kita, mari kita ubah musibah ini menjadi sebuah anugerah yang bisa. Jadi sekali lagi, seorang muslim tidak ada ruang untuk berpikir negatif, dan seorang muslim tidak diperbolehkan, bahkan haram, berputus asa. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW sering mengingatkan, la adwa wa la tiyarata wa inni uhibbul fa'la. Tidak ada burung yang membawa kesialan. Inni uhibbul fa'la salihah. Saya sangat suka kata-kata yang motivasi. Saya sangat suka orang-orang yang optimis. Jadi sekali lagi, optimis itu suatu karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim itu apa? Optimis pada setan, untuk membuat dia menyesal sampai dia tidak mau beramal, untuk membuat dia putus harapan sampai dia mutung. Jadi sekali lagi, seorang muslim itu nggak mutungan. Ngaji bersama mutung, nggak japri mutung, itu bukan seorang muslim yang baik. Jamaah sekalian, muslim itu nggak boleh mutungan, karena hari ini banyak aktivis kita saksikan, gara-gara apa? Gara-gara di WA dia dibantah, akhirnya mutung keluar, lalu nggak pernah kumpul bareng lagi. Itu namanya apa? Aktivis mutungan. Nah, seorang muslim nggak boleh mutung. Ma'asyiral muslimin, selalu dia pesimis, optimis, selalu dia mengungkapkan kata-kata yang memotivasi dirinya. Ma'asyiral muslimin,
yang telah lewat sementara nggak sesuai dengan harapan kita, la taqul lau, jangan katakan apa? Andaikan. Coba begini. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu an, salah seorang panglima yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah Islam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini punya Khalid bin Walid, dan Khalid itu dikenal gak pernah mutungan, Khalid bin Walid ini ya. Dan gak pernah putus asa, selalu mencoba berpikir keras untuk mencari solusi di setiap saya. Semenjak dia kecil, dia ini senantiasa berpikir begini, kalau dia sering membayangkan kalau dia dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan. Selalu seperti itu. Misalnya ketika dia berjalan bersama ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah di sebuah lembah, dia kadang berpikir, kalau musuh saya dia selalu berpikir terus. Nah, suatu waktu jemaah sekalian, ketika perang melawan Romawi, panglimanya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu ada salah seorang pasukan Islam tiba-tiba berkomentar begini, memangnya sementara pasukan Islam kurang lebih 20 ribu, Masya Allah ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Tentu saja kualitas mereka jauh di atas kita ya. Kualitas mereka luar biasa. Anda bayangkan aja Khalid bin Walid pada perang Yarmuk, yang belum pegang itu pedang dari Yaman. Kebayang nggak mematahkan 9 pedang? Antum aja pegang pedang mungkin belum. Kalau pisau dapur sering mungkin ya. Ya, maka seorang muslim seharusnya di rumah tuh ada pedang ya. Harus tuh pedang, panah, kalau perlu tombak. Iya betul ya. Saya semenjak kecil tuh dibiasakan sama orang pisau jamaah sekalian ya. Karena di Bima tawuran terus ya. Nah, masyarakat muslimin, sampai saya bawa tuh ke pondok ya. Sekarang diambil sama Ustadz Uwais, sekarang direktur daerah Sukoharjo sana ya. Adik kelas saya tuh, itu beliau minta, "Set, pisaunya bagus banget." Ya udah, antum ambil aja gitu. Masyarakat muslimin, kita harus biasakan dengan hal seperti itu, karena itu membaca beberapa jenis tarian di Indonesia. Ternyata jamaah sekalian, ini agak melenceng tapi sedikit terkait. Jamaah sekalian, ternyata salah satu faktor kemenangan dan kepahlawanan orang Indonesia itu adalah apa? Semenjak kecil kita dibentuk menjadi seorang patriot. Orang Indonesia asli, zaman-zaman kerajaan, pasti tariannya tarian perang. Tarian perang. Kalau Anda lihat tarian orang-orang Lombok, itu biasa pakai tombak, pakai pedang, itu ada tariannya. Di tempat saya ada namanya tarian gantau. Tarian gantau itu ya tarian perang. Ya kadang pakai pedang, kadang pakai tombak. Saya masih ingat ketika saya kecil. Jadi sebelum ada orang nikah itu ada tarian diiringi oleh oleh rebana itu atau beduk itu. Tarian apa sih? Tarian perut, tarian macam-macam. Itu mengebiri kita sebenarnya jemaah sekalian. Ada tarian balet, tarian macam-macam. Itu mengebiri kita. Itu nggak pernah dikenal pada zaman dulu. Itu hanya penjajahan budaya yang kemudian dianggap sebagai sebuah kemajuan. Akhirnya apa? Anak-anak kita jadi banci semuanya. Tarian dalam makna lenggak-lenggok ya, tapi itu sejenis ketangkasan, sejenis ketangkasan. Nah, masalah muslim yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu sedikit ya. Nah, Khalid bin Walid jamaah sekalian, Anda bayangkan satu kali peperangan yang patah 9 pedang. Maka orang-orang dulu kalau perang itu nggak mungkin bawa satu pedang. Kalau ada yang bawa satu pedang itu hanya di sekarang lagi ramai itu ya. Turkish Islamic serial itu ya. Nggak, itu film saja jemaah sekalian. Kalau perang beneran itu pasti orang pedangnya banyak. Karena sekali patah ambil lagi. Nah, masyarakat muslimin, pernah satu waktu Khalid memimpin peperangan, pasukan musuh 200 ribu, sementara umat Islam jumlahnya 20 ribu, 30 ribu lebih, ada yang mengatakan 50 ribu. Lalu ada salah seorang pasukan mengatakan begini, ma'aktarul a'da, banyak sekali musuh ini. Banyak musuhnya. Apa kata Nabi? La, tidak. Balhum aqallu adadan indallah. Enggak, justru jumlah mereka sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada bala tentara dari kalangan malaikat. Jadi kata-kata yang membuat orang pesimis itu jangan pernah diucapkan. Selalu saja Anda mengucapkan kata-kata yang apa? Masyarakat muslimin, termasuk kondisi kita sekarang.
Saya yakin lah ada di antara antum yang mungkin sekarang kehilangan pekerjaan, ada di antara antum yang di PHK, ada di antara antum yang mungkin dikurangi apa namanya, penghasilan. Ada yang antum mungkin terpaksa mengistirahatkan sebagian karyawan antum misalkan ya. Karena bagi jemaah sekalian, apapun kondisi kita, tetaplah kita mencari alasan serius dan terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi seorang muslim. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita terkait masalah pemimpin yang bodoh. Ini nggak ada kaitannya dengan seorang pemimpin di negeri dongeng yang bernama Siun. Ya, betul ya? 11 triliun ketika COVID terjadi di kerajaan dia, bingung cari dana ya. Nggak ada kaitan dengan orang-orang bodoh seperti itu. Terkait masalah sirah nabawiyah, sirah khulafaur rasyidin, diangkat sebagai pemimpin dalam Islam itu kriterianya dia harus pinter, dia harus cerdas. Nggak ada ceritanya. Yang penting pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya itu yang cerdas. Kalau pemimpin bodoh nggak masalah. Akhirnya apa? Dikendalikan oleh the Lord. Orang ada apa namanya? Ada Lord sekarang namanya, ada sang raja dari suku Panjaitan atau mana. Dikendalikan oleh orang, nggak bisa. Maka pemimpin itu harus punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri. Nah, makanya jamaah sekalian, ada salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Suatu waktu dia dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Allah min imaratis sufaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Semoga kamu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Kemudian qala wa ma imaratus sufaha, apa yang Anda maksud dengan kepemimpinan orang-orang bodoh? Rasul mengatakan qala umaraun yakunu ba'di, yaitu pemimpin-pemimpin peninggalanku. Artinya pada zaman Nabi tidak ada, dan pada zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada jemaah sekalian. Peninggalanku, pemimpin kalian la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka ini tidak mengikuti petunjukku dalam mengatur bangsa maupun negara, wala sunnahku. Yang pertama, tidak mengikuti bimbinganku, dan tidak mengikuti sunnahku dalam kepemimpinan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potongan pertama dari hadis ini. Itu apa? Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabatnya orang-orang bodoh. Jemaah sekalian, kalau ada yang bertanya apa dan kenapa Rasulullah SAW berkali-kali menasehati para sahabatnya supaya berlindung dari pemimpin yang bodoh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ta'awwadu biyani was sufaha. Mintalah perlindungan kepada Allah dan dipimpin oleh orang yang bodoh. Orang yang kanan-kanan itu kayak apa? Dia kalau berbuat, kemudian satu kanak-kanak itu apa? Kalau dia berbuat salah, nggak mau bertanggung jawab. Nah, itu namanya banyak yang begitu nih. Atau mencari kambing hitam. Ya, itu di antara anak-anak. Yang kedua, yang namanya anak-anak biasa ambil keputusan. Dia pasti minta pendapat ayah maupun ibunya. Nggak mandiri. Nah, maksudnya itu marah. Kalaupun dia marahnya kadang nggak jelas. Yang lebih parah lagi apa? Ada pemimpin yang marah tapi pakai teks marahnya. Jangan ya. Ini sibian banget nih, kekanak-kanakan banget. Pernah gak sih antum lihat ada tapi marahnya pakai teks nih ya. Kalau dipimpin oleh orang bodoh, itu bikin dia bodoh juga jemaah sekalian. Ya, iya. Kan cerdas. Insya Allah orang itu akan cerdas. Tapi kalau seandainya dipimpin sama orang bodoh, orang-orang cerdas jadi bodoh semuanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, untuk meminta perlindungan dari dipimpin oleh orang-orang bodoh atau orang yang kekanak-kanakan. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Kenapa? Sekali lagi, kepemimpinan dalam Islam itu betul-betul sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Makanya salah dalam milih kepemimpinan dengan salah ketika orang sholat itu, atau salah ketika orang puasa itu beda loh. Apa namanya? Dosanya jemaah sekalian. Ngajak salah ketika memilih pemimpin, bisa memilih pemimpin orang-orang kafir misalkan,
itu bisa-bisa dia ini dicap sebagai orang munafik dalam yatawallawna alladziina kafaru. Kamu akan melihat kebanyakan orang-orang munafik itu berloyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, disebabkan kepemimpinan ini sifatnya umum, sangat mempengaruhi ibadah seseorang, sangat dipengaruhi oleh ibadah seseorang. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dijelaskan beliau sering sekali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sufaha'i wasibyan. Ya, pimpin oleh anak-anak, orang pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh as-sufaha. Ini doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masalah jemaah sekalian, doa ini diulang-ulangi oleh Abu Hurairah karena dipimpin sama orang-orang bodoh, susah beribadah kepada, membuat diri kita pun terasa bodoh. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah orang-orang, beliau mengatakan la yaktaduna bihadi, orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku. Orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku. Banyak jenis, bisa para orang-orang dhaif. Karena dalam sebuah riwayat lain Rasulullah SAW pernah menjelaskan di antara ciri akhir zaman, di antara ciri-ciri akhir zaman adalah apa? Rata-rata pemimpin Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yasuda fikuha, sampai setiap bangsa dipimpin oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau sekarang yang kita lihat bukan lagi munafik campur kafir di sebagian negara ini. Orang kafir yang memimpin, munafik juga memimpin kita. Muslim itu orang yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang munafik najis di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang yang suci enggak boleh dipimpin. Ini loh, perlu kita pahami bersama. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala yastannuna bisunnati, mereka ini mengikuti sunnah ke gamis, enggak. Sunnah yang dimaksud di sini lebih luas lingkupnya. Apa sunnah? Ada sunnah dalam sholat, ada sunnahnya. Dalam puasa ada sunnahnya. Termasuk dalam politik itu ada sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa jamaah sekalian? Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah apa? Yang beliau angkat sebagai pemimpin. Yang beliau angkat sebagai pemimpin adalah kader-kader yang selama ini beliau kader dengan baik. Mereka mengetahui amanahnya mereka. Itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Ini sunnah jamaah sekalian, mengangkat para pembantu dari kader-kader yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin bodoh itu udah bukan yang punya partai, misalkan dipesan cuma 1,5 tahun, nanti tahun berikutnya direshuffle lagi karena dianggap tidak berpotensi atau apa. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau pasti mengangkat orang-orang yang beliau kader, yang selama ini beliau kader dengan baik. Siapa diantaranya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair beliau angkat dengan baik. Itu satu. Yang kedua, diantara pasti memilih pemimpin, apalagi utusan, itu adalah anak-anak yang cerdas. Mus'ab bin Umair diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai dutanya di mana? Di Madinah. Beliau diutus ke Madinah untuk mempersiapkan Yathrib ataupun Madinah agar menjadi tempat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. 23 atau 25 tahun. Mudah sekali jamaah sekalian. Beliau berangkat ke Madinah jadi dai dan sangat piawai sekali dalam berdakwah. Piawai betul. Kelembutannya, kesopanan, kecerdasannya. Kalau kita baca sejarah itu banyak sekali.
Orang-orang yang awalnya sangat anti dengan Islam, begitu berjumpa dengan Mus'ab bin Umair, orangnya bisa tunduk dan masuk Islam. Contohnya As'ad bin Zararah itu, datang bawa tombak pedang mau membunuh Mus'ab bin Umair, mau mengusir Mus'ab bin Umair dari sukunya. Tapi lama-kelamaan penyampaian beliau yang sangat logis, argumentatif, itu akhirnya apa? Kata As'ad, ini kalimat yang beliau utus ke Yaman untuk mengislamkan orang-orang Yaman, jamaah sekalian, bukan pemuda biasa. Siapa yang dipimpin? Mu'ad bin Jabal, yang dikenal sebagai a'lamus sahaba bil halali wal haram, yaitu paling paham halal dan haram. Cerdasnya luar biasa. Beliau berangkatkan ke Yaman, diuji dulu. Bukan karena dia bos salah satu transportasi lalu diangkat sebagai menteri pendidikan, ya. Yang akhirnya sekarang mau bayar SPP aja harus pakai Go apa gitu namanya ya. Ini ya, live streaming ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekarang harus serba hati-hati ya. Ustadz Muin itu udah ngomong kok. Seenak-enaknya penjara, lebih enak saat bebas berdakwah. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kemarin pernah sampaikan. Jadi sekali lagi diuji dulu oleh Rasulullah SAW, diuji. Salah satu ujiannya apa? Beliau bin Jabal, ya Mu'adz, do'alaika qada'un fabima taqdi. Kalau seandainya Anda mendapatkan sebuah problem, sebuah masalah terkait masalah hukum, bagaimana memutuskan masalahnya? Beliau langsung jawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan urusan tersebut dengan Al-Quran. Masya Allah ya, dengan Al-Quran kata beliau. Baik. Illam tajid fil Qur'an Mu'adz, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illam tajid fi sunnati fil Qur'ani wala fi sunnati fabima taqdi. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ketemu hukumnya, masih turun, belum sempurna, beda zaman sekarang. Kalau sekarang mah sudah lengkap sekali. Kalau kamu enggak nemu, kamu dengan cara apa? Aqdi bima fahimtu wa sunnati rasulih. Dalam riwayat aqdi bi ra'yi bima fahimtu min kitabillah wa sunnati rasulih. Saya akan memutuskan perkara tersebut dengan akal saya. Akhirnya Rasul memukul pundak, maksudnya memukul pelan-pelan dan mengatakan, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulihi bima radiya rasuluhu. Alhamdulillah yang telah memberi taufik utusan Rasulnya itu Mu'adz, yang Allah telah memberi taufik kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, jadi yang dipilih itu orang-orang cerdas, bukan orang-orang yang pagi tempe, sorenya kedelai, malamnya tahu. Masyarakat muslimin kan begitu. Ngomong awalnya apa? Kita akan damai dengan corona. Ayo corona datang ke sini. Jangan datang beneran dia, bingung. Akhirnya apa? Mengadakan konteks penggalangan dana dengan dandut kemarin itu ya. Ya bingung ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan mewanti angka pasien Covid. Jawa Timur nggak pusing-pusing. Akhirnya apa? Nggak ada pasien, nggak dites. Kan kalau nggak dites kan turun jadinya. Gampang gitu ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang beliau angkat adalah apa? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Yang ketiga, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat para pembantu. Pasti yang beliau kedepankan adalah akhlak dalam makna agama. Agamanya dulu beliau kedepankan. Kenapa? Benar, nanti masalah kecerdasannya, kriterianya ada orang yang tidak ada yang kredibel ataupun tidak ada yang ideal. Baik, maka yang lain-lain itu mudah untuk dia diperbaiki. Ma'asal muslimin, agama dulu kan. Tapi kalau seandainya agamanya kuat tapi nggak mampu, nah beliau pertimbangkan, lihat dulu masih ada nggak yang punya kemampuan terus punya agama. Dan tidak setiap orang yang akhlaknya baik Rasulullah SAW angkat, lihat dulu potensinya. Jemaah sekalian, sebagai sebuah contoh, pernah radhiyallahu anhu
meminta jabatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak ngasih. Kenapa? Karena tipologi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu. Tapi dalam masalah urusan seperti ini, dalam masalah urusan kepemimpinan, Rasulullah melihat dia tidak punya kompetensi dalam masalah itu. Para pembantunya sangat teliti jemaah sekalian. Usama bin Zaid itu umurnya masih muda. Ada yang mengatakan umurnya 15, ada yang mengatakan umurnya 17 tahun. Itu sudah diangkat sebagai panglima umum dalam sebuah peperangan melawan Romawi. Masih juga Ma'asyiral muslimin. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Rasul sangat memperhatikan agama dan kompetensi. Tidak sebagai kepala BPIP coba. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang digaji dengan gaji biasanya 100 juta. Itu belum fasilitas. Digaji untuk ngomong musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini memang sepertinya pilih orang-orang yang memang bermasalah secara agama. Dan kemarin salah seorang profesor itu pernah bilang, Profesor Jawahir itu, Jawahir Tantowi dari Jogja. Beliau bilang bahwa prakondisi untuk merubah Pancasila atau membenturkan, menggilama oleh rezim, salah satunya diangkatnya orang-orang kepercayaan ataupun para pengambil kebijakan, orang-orang yang sangat tidak peduli dengan agama, bahkan terkesan sentimen atau terbukti sangat anti terhadap agama. Kayak tadi siapa namanya? Ini musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bahwa hari ini ada rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mereka susun hari ini, itu sebenarnya langkah lama dari strategi lama yang telah mereka susun untuk memarginal negara kita ini, dimarginalkan ma'asyiral muslimin. Ini kalau kita kalau kita kembali kepada sejarah, ini adalah para pecundang dalam sejarah. Mungkin kalau kita teliti nenek moyang orang-orang yang terlibat dalam menginisiasi RUU HIP ini, rata-rata mungkin nenek moyang pengkhianat. Lihat, saya sering menyampaikan di hadapan teman-teman bahwa negara Indonesia ini sejarah itu sejarah Islam. Tanpa Islam negeri kita ini nggak pernah ada. Bahkan sering kita bilang bahwa kalau kita baca sejarah, negara ini awalnya mau dijadikan negara Islam atau negara yang berbasis syariat. Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Kasman Singodemojo, dan beberapa ulama-ulama yang merupakan founding father negara ini Indonesia harus menjadi apa? Negara Islam atau negara yang berbasis Islam. Alasan mereka logis sekali alasannya. Apa alasan? Indonesia itu ada karena Islam, karena perjuangan untuk mewujudkan Indonesia itu adalah perjuangan umat Islam. Saya sering menyampaikan begini jamaah sekalian. Itu baru ditemukan katanya itu tahun 1924. Dipopulerkan pada Sumpah Pemuda 1928. Baru ketemu kata loh, belum negara loh jemaah sekalian. Sejak tahun 1500-an, saat De Albuquerque, yaitu Portugis, mendatangi Selat Malaka, saat itu sudah ada perjuangan kerajaan Islam Samudra Pasai. Kemudian Pangeran Adipati Yunus Demak berangkat membawa ribuan tentaranya, kurang lebih 200 kapal perangnya, mereka berangkat ke sana. Di antara ribuan tentara tersebut ada 200 komandan Turki yang terlibat untuk berperang melawan Portugis. Yang kedua, syariat Islam di Indonesia itu sudah menjadi warisan budaya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sudah mendarah daging jamaah sekalian. Sebagai sebuah pada zaman dulu, budaya surban udah biasa, bukan sesuatu yang baru. Sekali lagi itu bukan sesuatu yang baru jamaah sekalian. Kalau Anda suka kerajaan Pajajaran itu apa namanya? Raden Kian Santang. Kalau kita lihat ada kiai-kiai yang pakai jubah, itu bukan secara halusinasi film. Tapi memang sejarah kita dulu namanya kiai, namanya ulama, itu terbiasa dengan jubah dan surban. Lihat saja di Ponegoro. Apa pernah di Ponegoro itu pakai dasi atau belangkon? Gak ada jamaah sekalian. Dan surban, tuanku sebagainya.
Jadi syariat Islam ini tidak perlu ditatar ulang, tidak perlu diinstal ulang. Kalau sekarang ada namanya penataran P4 pada zaman dulu ya. Kalau syariat Islam nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena sudah terinstal dan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Ini alasan para ulama. Yang ketiga adalah apa? Karena visi misi perjuangan seluruh pahlawan negara kita adalah apa? Mas kalian. Nah, masyarakat muslimin, makanya kita sering menyampaikan, kita sebagai umat Islam, apalagi seorang muslim yang aktif memperjuangkan Islam, jangan pernah merasa kita numpang di negeri orang. Ini negeri kita. Yang memerdekakannya adalah para pahlawan, para mujahid dengan jihad fisabilillah, dengan semangat syariat Islam, jamaah sekalian. Karena hari ini begini, kita sudah kalah mental dulu. Ketika berhadapan dengan para pejabat, apalagi berhadapan dengan aparatur, misalkan aparatur negara, kita merasa bersalah dan kita merasa numpang di negeri orang. Enggak, kita enggak numpang di negeri orang. Negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu negara yang dimerdekakan oleh para pahlawan kita dengan perjuangan keislaman mereka yang luar biasa. Dengan takbir Allahu Akbarnya mereka. Saya sering menyampaikan bahwa negara kita ini, mohon maaf, ketika melawan Portugis maupun Belanda, bahkan Jepang, nggak pernah dimerdekakan dengan teriakan haleluya, apalagi amin tahba, jamaah sekalian. Nggak pernah. Yang ada Allahu Akbar semua. Ini perlu kita catat, jamaah sekalian. Biar antum nggak merasa bersalah, merasa tinggal di negeri orang. Antum tahu nggak sih psikologi orang yang jadi tamu di rumah orang gimana psikologinya? Serba kikuk, serba salah. Antum kalau bertamu di rumah orang itu serba bingung. Mau apa, izin dulu sama apa namanya? Sama pemilik rumahnya. Mau apa ya, kikuk. Makan aja sedikit karena khawatir ketahuan banyak makan misalkan ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa kita sebagai tamu di negara kita. Ini milik kita. NKRI ini merupakan darah perjuangan umat Islam, dimerdekakan dengan jihadnya para ulama. Jadi kalau kita menuntut pemberlakuan syariat di negeri ini, itu sah-sah saja. Sah dan legal. Sah dan legal. Pancasila menjamin kok. Sah dan legal, jamaah sekalian. Cuma tentang bagaimananya itu ya ijtihad masing-masing. Tapi sekali lagi, mentalitas perlu dibangun. Ini negeri kita, negeri yang dibangun, yang diberikan tumpah darah. Jangan sampai ada merasa bersalah. Baik, hadisnya masih panjangnya, masih saya bacakan. Terus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, minta semoga Allah melindungi kamu dari dipimpin oleh orang-orang bodoh. Setelah Ka'ab menanyakan, ya Rasul, apakah kepemimpinan orang-orang bodoh? Rasul mengatakan, itu para pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Lalu Rasul mengatakan, faman saddaqahum bikadibihim wa a'anahum ala dzulmihim. Barang siapa yang membenarkan para pemimpin bodoh dalam kedustaan yang mereka buat-buat, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu mereka dalam perbuatan dolim yang mereka lakukan, faulaika laisu minni walastu minhum. Orang-orang ini bukan golonganku dan aku bukan bagian daripada mereka. Hati-hati ya teman-teman salafi itu ya. Ia menyebut siapa itu ya, itu sebagai ulil amri. Saya khawatir wa a'anahum ala dzulmihim, membantu pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin bodoh dalam apa? Zulum, kedoliman. Kenapa? Soalnya kalau diprotes nggak boleh. Kenapa? Itu memproses kebijakan ulil amri. Terus Rasul mengatakan wala yaridu ala haudi, dan mereka ini tidak akan bisa meminum air dari telagaku di hari kiamat nanti. Wa man lam yusaddiqhum bikadibihim, siapa yang tidak membenarkan para pemimpin dalam kedustaan mereka, maksudnya tidak ikut-ikutan membenarkan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan juga tidak sudi membantu mereka dalam kedoliman, faulaika minni wa ana minhum, mereka itu bagian dariku dan aku bagian daripada mereka, wasayaridu ala haudi, dan kelak di hari kiamat saya akan mempersilahkan mereka untuk minum di telagaku, itu telaga Al-Kautsar. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang perlu kita pahami dan perlu kita sampaikan sekali lagi bahwa
sunnah yang sering kita tinggalkan adalah apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari pemimpin orang-orang bodoh dan pemimpin yang kekanak-kanakan. Jadi antum mengangkat tangan sebagaimana Abu Hurairah sambil mendoakan Allahumma inni a'udzubika min imaratis sufaha'i wassibyani. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya para sahabat. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah Abu Hurairah mengatakan, kana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min imaratis sufaha. Rasulullah SAW itu seringkali meminta perlindungan kepada Allah dari dipimpin oleh orang-orang bodoh, padahal beliau sendiri seorang pemimpin loh. Jadi antum berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin orang-orang bodoh dan kekanak-kanakan. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mari kita hidupkan. Jadi sekali kalau antum sebagai khotib disuruh berdoa, di antara doa antum ketika khutbah adalah apa? Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan yang gak berani bertanggung jawab, misalkan ya. Itu penting. Jangan-jangan kita sekarang dipimpin sama orang-orang bodoh karena sunnah meminta perlindungan dari kepemimpinan orang-orang bodoh tidak kita kerjakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan seperti ini, ma'asyiral muslimin. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman dari panitia. Dimohon jangan memberikan HP kepada orang yang tidak kenal. Nomor HP ya. Karena beberapa waktu yang lalu, kajian yang lalu, ada orang yang minta nomor HP ke jamaah kajian. Hati-hati ya, mungkin nanti akan di WA, di SMS, minta uang, minta sumbangan. Akhi, ukhti butuh apa misalkan ya. Soalnya kita ini sudah, kalau udah bilang akhi maupun ukhti, ikhwan jadi ya. Demikian. Ya itu psikologi apa? Psikologi orang ngaji itu begitu. Kadang preman taubat itu lebih dihormati daripada kiai yang ngaji sudah 1000 tahun atau sudah puluhan tahun. Ya tadi udah bilang akhi dan ukhti itu sudah ikhwan maupun akhwat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.